Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rauda Salsabilah dengan NIM 100313819240057. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi kinetika pencemar dalam lingkungan, mata kuliah analisis kesehatan lingkungan. Sebelum lebih lanjut, mari ketahui dulu apa itu sumber pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan sendiri terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama pencemaran kimiawi, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia, contohnya raksa dan timbal. Kemudian pencemaran fisik yang disebabkan oleh zat cair, padat, dan gas, dengan contoh limbah rumah tangga, sampah, dan asap pabrik. Kemudian pencemaran biologi yang disebabkan oleh mikroorganisme penyebab penyakit, contoh air yang tercemar kuman penyakit. Bahan pencemar sendiri terbagi pula menjadi 3 karakteristik. Yang pertama karakteristik limbah cair, karakteristik limbah padat, dan karakteristik limbah gas. Karakteristik limbah cair terbagi lagi menjadi 3 karakter. Yang pertama karakter fisik berupa warna, suhu, bau, kepadatan, kekeruhan, dan minyak. Kemudian karakter kimia berupa bahan anorganik dan organik seperti BOD, COD, TOC, dan TOD. Terakhir, karakter biologi yang termasuk total coliform, fecal coliform, bakteri patogen, dan virus. Untuk karakteristik limbah padat pun sama, terbagi menjadi 3 karakter. Yang pertama karakter fisik meliputi fluktuasi jumlah atau volume, densitas, ukuran partikel, head value, nilai kalor, komposisi proksimat seperti kadar abu, bahan organik, total padatan, dan fixed karbon. Kemudian karakter kimia meliputi komposisi ultimate seperti C, H, O, N, S, dan P, kandungan bahan berbahaya seperti toxic metals dan bahan organik berbahaya serta asbestos. Kemudian untuk karakter biologi yang berkaitan dengan kandungan mikroorganisme dalam limbah padat. Karakteristik limbah gas berupa bahan pencemar primer yang merupakan bahan polutan yang diemisikan ke atmosfer secara langsung dari sumbernya. Bahan pencemar tipe ini dapat menyebabkan bahaya apabila berada dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Jenis bahan pencemar dalam gas antara lain adalah partikel yang memiliki ukuran lebih dari molekul tunggal, kemudian nitrogen oksida dihasilkan oleh industri, sulfur dioksida dihasilkan oleh emisi batu bara, VOC yang dihasilkan dari industri dan menyebabkan penipisan ozon, kemudian POP yang dihasilkan dari kegiatan industri dan menyebabkan penyakit kanker, karbon dioksida yang dihasilkan dari emisi bahan bakar minyak dan menyebabkan dampak negatif terhadap aspek sosial serta lingkungan. Kemudian CFC yang merupakan polutan udara yang menyebabkan penyakit kanker kulit. Kemudian perubahan bentuk zat polutan berikut akan disampaikan poin-poin pentingnya. Polutan adalah bahan atau zat yang dapat menyebabkan pencemaran. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup. Zat-zat yang menyebabkan polusi dinamakan polutan. Polutan biasanya berasal dari kegiatan manusia. Suatu zat bisa dikatakan polutan jika berada bukan pada tempatnya, jumlahnya berlebih, dan mengganggu, seperti timbal dan raksa, gas beracun seperti karbon dioksida dan karbon monoksida, limbah pabrik, asap pabrik, serta limbah rumah tangga seperti sampah dan deterjen. Polutan sendiri mempunyai sifat-sifat sendiri, yaitu bersifat merusak sementara dalam konsentrasi rendah. Jika telah bereaksi dengan lingkungannya, polutan tidak lagi merusak.
Polutan merusak dalam waktu lama. Polutan yang terdapat dalam konsentrasi rendah belum memiliki sifat merusak. Namun demikian, jika polutan terakumulasi dalam lingkungan tertentu, dalam jangka waktu lama, polutan tersebut akan sangat merusak. Pencemaran zat polutan terjadi dalam air, dalam tanah, dan pada udara. Dilihat dari keadaan fisik air tersebut, biasanya air bersih tidak berwarna atau bening, tidak berbau, dan tidak berasa. Untuk dalam tanah, biasanya terjadi akibat kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kemudian pada udara polutan dapat tertimbun dan diserap oleh tubuh kita, lalu mengakibatkan penyakit saluran pernapasan berasal dari kendaraan bermotor yang mengandung CO2, CO, NO2, dan SO2. Mekanisme pergerakan pencemar dalam air. Air merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia, dipergunakan untuk rumah tangga, industri, pertanian, rekreasi, transportasi, perikanan, dan lain-lain. Pencemaran air dapat terjadi pada air permukaan maupun air dalam tanah. Air permukaan adalah air sungai, air danau, air sumur dangkal, air laut, sedang yang dimaksud dengan air dalam tanah adalah sungai bawah tanah, lapisan air dalam tanah, dan air sumur dalam. Zat pencemar dalam air sendiri ada 2, pencemar yang dapat terurai dan jumlah zat pencemar organik yang dapat terurai. Kemudian mekanisme pergerakan pencemar dalam udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Sumber pencemaran udara sendiri dapat dibagi menjadi 3, yaitu sumber perkotaan dan industri, sumber pedesaan atau pertanian, serta sumber alami. Kemudian yang terakhir, mekanisme pergerakan pencemar dalam tanah. Kontaminasi pada tanah dan perairan diakibatkan oleh banyak penyebab termasuk limbah industri, limbah pertambangan, residu pupuk dan pestisida, hingga bekas instalasi senjata kimia. Bentuk kontaminasi berupa berbagai unsur dan substansi kimia berbahaya yang mengganggu keseimbangan fisik, kimia, dan biologi tanah. Sedang untuk kontaminasi logam dalam tanah pertanian bergantung pada pertama, jumlah logam yang ada pada batuan tempat terbentuk, kedua, jumlah mineral yang ditambahkan pada tanah sebagai pupuk, lalu jumlah deposit logam dari atmosfer yang jatuh ke dalam tanah, terakhir jumlah yang terambil pada proses panen ataupun merembes ke dalam tanah yang lebih dalam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.